keliling kampung. Pagi-pagi jalan bawa gelas kopi, katanya silaturahmi malah cari sensasi. Masuk rumah A, keluar bawa berita, sampai rumah B ceritanya tambah 2-3. Katanya si Anu beli motor baru, 5 menit kemudian jadi mobil 7 pintu. Katanya cuma dengar dari tetangga sebelah, padahal bumbu ceritanya sudah bertambah parah. Keliling kampung langkahnya begitu cepat, kalau disuruh kerja kadang suka terlambat. Tapi kalau urusan gosip paling terdepan, seolah-olah jadi reporter siaran harian. Gibah, gibah, keliling kampung, berita kecil jadi besar langsung nyambung. Gibah, gibah, dari rumah ke rumah, mulutnya jalan terus tanpa kenal lelah. Genggar ramai, pojok warung penuh, topiknya sama semua, orang lain melulu. Hari ini bahas si A, besok bahas si B, lusa ganti si C, muter terus tak berhenti. Kalau fakta hilang tak jadi masalah, yang penting cerita tetap terasa meriah. Padahal yang dibahas belum tentu benar, tapi sudah menyebar lebih cepat dari kabar. Hati-hati kawan menjaga ucapan, karena lidah tajam bisa melukai perasaan. Sekali keluar susah ditarik kembali, bisa jadi penyesalan sampai bertahun-tahun nanti. Gibah, gibah, keliling kampung, berita kecil jadi besar langsung nyambung. Gibah, gibah, dari rumah ke rumah, mulutnya jalan terus tanpa kenal lelah. Yo, kalau tak tahu lebih baik diam, kalau tak yakin jangan sembarang bicara, karena menjaga lisan itu lebih mulia daripada terkenal nah suka menyebar cerita. Mending ngobrol soal usaha dan harapan, cari rezeki halal untuk masa depan, daripada sibuk mengurusi hidup orang lain, sementara pekerjaan sendiri masih antre panjang. Jadilah pribadi yang membawa manfaat, bukan yang bikin suasana jadi berat. Karena mulut yang baik membawa berkah, dan omongan buruk sering jadi musibah. Yo, keliling kampung boleh, silaturahmi jalan, tapi jangan jadikan gibah sebagai hiburan. Jaga lisan, jaga hati, jaga pergaulan, biar hidup tenang, penuh keberkahan. Peace. Gibah, gibah, keliling kampung, berita kecil jadi besar langsung nyambung. Gibah, gibah, dari rumah ke rumah, mulutnya jalan terus tanpa kenal lelah. Gibah, gibah, keliling kampung,
gosip mulai berkumpul di warung pojok, jadi markas harian. Ngumpulin cerita buat bahan siaran. Si A beli motor katanya hasil korupsi, si B sering keluar katanya cari sensasi. Belum tahu fakta, belum tahu cerita, tapi kesimpulannya sudah kemana-mana. Jempol lebih cepat daripada pikiran, kirim pesan berantai tanpa penyaringan. Satu berita lahir dari dugaan, sampai kampung sebelah ikut jadi korban. Sarapan gosip, makan fitnah. Siang dan malam mulut tak pernah lelah. Sarapan gosip, makan fitnah. Seolah itu menu paling mewah. Sarapan gosip, makan fitnah. Kabar bohong disajikan penuh gairah. Sarapan gosip, makan fitnah. Lupa kalau dosa ikut bertambah. Keliling kampung seperti wartawan senior, padahal sumber berita cuma katanya orang. Tambah sedikit bumbu, tambah sedikit warna, sampai cerita biasa jadi luar biasa. Di depan senyum bilang saudara, di belakang sibuk membongkar aib sesama. Kalau ada masalah langsung jadi tontonan, kalau ada musibah malah jadi obrolan. Hebat memang kalau urusan menilai, kesalahan orang lain selalu pandai dicari. Tapi giliran kaca disuruh bercermin, langsung sibuk cari alasan buat lari. Sarapan gosip, makan fitnah. Siang dan malam mulut tak pernah lelah. Sarapan gosip, makan fitnah. Seorang itu menu paling mewah. Sarapan gosip, makan fitnah. Kabar bohong disajikan penuh gairah. Sarapan gosip, makan fitnah. Lupa kalau dosa ikut bertambah. Yo, mulut itu kecil tapi dampaknya besar. Bisa jadi obat, bisa jadi pagar, bisa jadi luka yang sulit sembuh kalau dipakai menjatuhkan hidup overga. Mending energi dipakai cari cuan daripada sibuk urus kehidupan orang. Mending bangun usaha, kemun harapan daripada bangun fitnah setiap kesempatan. Karena kau nyapa suatu hari kembali seperti gema yang memantul berkali-kali. Kalau ingin hidup damai dan berkah, kurangi gosip, tinggalkan fitnah. Sarapan gosip, makan fitnah. Bikin ramai tapi tak membawa faedah. Sarapan gosip, makan fitnah. Untung tak dapat dosa melimpah. Sarapan gosip, makan fitnah. Saatnya berubah sebelum terlambat. Jaga lisan, jaga hati, jaga arah, biar hidup tenang, penuh berkah. Yo, 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 yo. Lo boleh go Pablo, lo ke dalam juga be. Tapi jangan jadikan anuan yang limpah sebagai usapan setiap hari. Peace, peace, baru pagi-pagi duduk santai depan rumah, belum sarapan gosip sudah melimpah. Katanya si A baru beli lemari, 5 menit kemudian jadi beli satu pak. Pagi-pagi duduk santai depan rumah, belum sarapan gosip sudah melimpah. Katanya si A baru beli lemari, 5 menit kemudian jadi beli satu pabrik. Katanya si B pulang agak malam, langsung dibuat cerita sampai berhalaman-halaman. Belum tentu benar, belum tentu nyata, tapi sudah yakin 100% ceritanya. Kalau ada lomba urusan tetangga, dia pasti juara tanpa banyak usaha. Nama orang satu kampung hafal semua, sampai jadwal jemuran pun dia tahu juga. Ahli cerita urusan tetangga. Setiap hari selalu ada saja beritanya. Ahli cerita urusan tetangga. Mulutnya aktif seperti radio desa. Ahli cerita urusan tetangga. Kamar kecil dibesarkan luar
Saatnya ganti topik pembicaraannya. Alih cerita urusan tetangga. Mari bicara hal yang lebih berguna. Alih cerita urusan tetangga. Nani gosip, perbanyak doa. Alih cerita urusan tetangga. Biar hidup damai, hati pun bahagia. Yo, Yo, yo. Kalau ketemu tetangga, senyum dan sapa saja. Tak perlu jadi reporter kehidupan mereka. Fokus pada diri, fokus pada cita-cita. Karena hidup lebih indah tanpa gosip kemana-mana. Setiap ada rapat dia paling depan. Kasih saran panjang sampai berlembar-lembar. Katanya begini, katanya begitu. Seolah semua masalah sudah dia tahu. Kalau bicara suaranya lantang, seperti mandor besar di tengah lapangan. Tapi saat kerja mulai dijalankan, dia mendadak hilang tanpa pemberitahuan. Jempolnya aktif siang dan malam. Komentarnya tajam seperti pisau terhunus dalam. Semua dikritik, semua dinilai, tapi kontribusinya susah sekali dicari. Banyak komentar, minim tindakan. Paling cepat memberi penilaian. Banyak komentar, minim tindakan. Tapi saat kerja hilang dari peredaran. Banyak komentar, minim tindakan. Mulu berlari, kaki jalan di tempat. Banyak komentar, minim tindakan. Bicara tinggi, hasilnya tak kelihatan. Lihat orang kerja langsung kasih arahan, padahal dirinya belum pernah mencoba satu langkah. Mudah sekali bilang harusnya begini, tapi giliran praktik malah bingung sendiri. Kalau proyek gagal dia paling lantang, cari siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. Kalau proyek berhasil dia ikut berdiri, seolah semua itu hasil jerih payah sendiri. Punya 1000 teori dalam kepala, tapi nol aksi saat kesempatan tiba. Mimpi besar tanpa usaha nyata, bagai perahu mebiah tanpa dayung dan tenaga. Yo, dunia tidak berubah karena omongan, tapi berubah karena kerja dan tindakan. Sedikit bicara, banyak berkarya, itulah jalan menuju hasil yang nyata. Wow, tak perlu jadi yang paling pintar bicara, cukup jadi orang yang mau bekerja. Karena satu langkah lebih berharga daripada 1000 janji tanpa makna. Kalau ingin dihargai, tunjukkan hasil, bukan hanya ramai saat debat kecil. Karena waktu akan membuktikan siapa pekerja dan siapa cuma tontonan. Banyak komentar, minim tindakan. Saatnya bangun dari zona alasan. Banyak komentar, minim tindakan. Kurangi bicara, perbanyak gerakan. Banyak komentar, minim tindakan. Biar hasil yang jadi bahan pembicaraan. Banyak komentar, minim tindakan. Kerjanya tak lebih keras dari ocehan. Yo, tak masalah bicara kalau disertai karya. Tak masalah memberi saran kalau ikut bekerja. Karena dunia butuh orang yang bergerak, bukan cuma yang pandai bertepuk tangan dari jauh. Yeah. Yo.
pernah dapat undangan, tapi selalu hadir di setiap pembicaraan. Bukan wartawan, bukan detektif lapangan, tapi beritanya paling cepat beredar di perkampungan. Pagi-pagi jalan pelan sambil bawa gelas kopi, matanya muter kanan kiri seperti CCTV. Siapa lewat dicatat, siapa datang diperhatikan, siapa beli kulkas baru langsung masuk laporan. Belum ada yang bertanya sudah mulai cerita, seolah punya siaran langsung setiap saatnya. Dari warung ke teras, dari gang ke perempatan, semua kabar dibawa tanpa pemberitahuan. Makanya cuma ingin tahu keadaan sekitar, tapi rasa ingin tahunya kelewat besar. Rumah orang lebih hafal daripada rumah sendiri, sampai warna gorden pun masuk memori. Mencari berita tanpa diundang, datang diam-diam pulang bawa kabar panjang. Mencari berita tanpa diundang, selalu hadir walau tak pernah dipanggil orang. Mencari berita tanpa diundang, berita cincil jadi heboh satu kampung. Mencari berita tanpa diundang, mulut kerja lebih keras dari buruh bangunan. Kalau ada keramaian dia paling depan, padahal bukan panitia, bukan juga undangan. Kalau ada tamu parkir depan rumah, besok pagi seluruh kampung sudah tahu kisah. Sumber berita sering cuma kira-kira, tapi cara bicaranya penuh percaya diri luar biasa. Ditambah bumbu sedikit, ditambah warna sedikit, akhirnya cerita berubah jauh dari aslinya. Kalau ada lomba cari kabar tercepat, namanya pasti masuk daftar peserta terkuat. Karena sebelum berita sampai ke keluarga, ya sudah lebih dulu menyebarkannya. Mencari berita tanpa diundang, saatnya ubah arah jadi pembawa ketenangan. Mencari berita tanpa diundang, kurangi gosip, perbanyak kebaikan. Mencari berita tanpa diundang, jangan jadikan aib orang sebagai tontonan. Mencari berita tanpa diundang, hidup lebih indah bila saling menghormati kawan. Lebih baik cari peluang daripada gosipan, cari rezeki daripada cari kesalahan. Karena hidup terlalu singkat untuk mengurus orang, saat mimpi sendiri masih perlu diperjuangkan. Hari ini cerita orang jadi hiburan, besok bisa jadi kita yang jadi bahan pembicaraan. Maka sebelum bicara pikirkan dulu, biar tak menyesal ketika waktu berlalu. Mencari berita tanpa diundang, saatnya ubah arah jadi pembawa ketenangan. Mencari berita tanpa diundang, kurangi gosip, perbanyak kebaikan. Mencari berita tanpa diundang, jangan jadikan aib orang sebagai tontonan. Mencari berita tanpa diundang, hidup lebih indah bila saling menghormati kawan. Mencari berita tanpa diundang, kalau mau terkenal, terkenal karena prestasi. Mencari berita tanpa diundang, dan mana jadi pusat informasi tak resmi. Jaga mulut, jaga hati, jaga pergaulan, biar hidup damai dan penuh keberkahan. Mencari berita tanpa diundang, biar hidup damai dan penuh keberkahan. Yo, yo, yo. Baru dengar sedikit langsung kasih kesimpulan, belum tahu ujung pangkal sudah bikin tuduhan. Mulut ngebut seperti motor tanpa rem, akal di belakang masih cari jalan pulang. Katanya paling paham semua persoalan, padahal setengah cerita pun belum didengarkan. Sedikit fakta dicampur banyak karangan, akhirnya lahir gosip berkedok penjelasan. Kalau ngomong lantang seperti ahli terkenal, tapi saat ditanya bukti malah mulai gugup total. Semangat bicara 100 km per jam, logika tertinggal jauh di belakang malam. Mulut berlari, akal ketinggalan. Bicara dulu baru cari pembenaran. Mulut berlari, akal ketinggalan. Sering bikin masalah karena kurang pertimbangan. Mulut berlari, akal ketinggalan. Suara tinggi bukan berarti kebenaran.
warung kopi jadi raja komentar. Semua dibahas seolah paling pintar. Politik tetangga sampai urusan negara, tak ada topik yang luput dari ceritanya. Kalau ada kabar langsung ikut menyebarkan, tak peduli benar atau cuma dugaan. Yang penting ramai, yang penting viral. Besok kalau salah tinggal bilang Aku cuma dengar. jempol dan mulut kompak bekerja, menyebar cerita ke segala penjuru desa. Tapi saat akibat mulai berdatangan, dia mendadak lupa semua ucapannya. Yo, pikir dulu baru bicara, saring dulu baru sebarkan berita. Karena satu kata bisa jadi luka, dan satu ucapan bisa merusak persaudaraan kita. Orang bijak tak selalu banyak suara, tapi tahu kapan harus bicara. Lebih baik diam saat tak mengerti, daripada sok tahu lalu menyakiti. Jaga lisan seperti menjaga harta, karena nilainya besar di mata sesama. Kalau akal memimpin dan mulut mengikuti, hidup lebih damai, hubungan pun harmonis. Mulut berlari, akal ketinggalan. Saatnya rem dulu sebelum kebablasan. Mu baru cari pembelahan, kurangi ocehan, perbanyak pemikiran. Akal ketinggalan, bijak bicara adalah tanda kedewasaan. Karena kurang pertimbangan. Yo, berlari. Mulut memang tak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari pedang. Maka gunakan dengan bijaksana, agar hidup penuh hormat dan persaudaraan. Yo, ada yang hobinya bukan cari rezeki, bukan juga memperbaiki diri, tapi sibuk menghitung salah orang lain, sampai lupa lihat bayangan sendiri. Check it out. Check it out. Yo, pagi ngopi sambil buka berita kampung. Bukan koran, bukan TV, gosip yang disambung. Si A dibahas, si B jadi cerita, si C lewat sedikit langsung jadi topik utama. Mulutnya aktif dari pagi sampai malam, seolah dapat gaji dari menyebar kabar orang. Kalau ada yang jatuh jadi bahan tertawa, kalau ada yang sukses malah dicari celahnya. Rumah orang hafal sampai warna tirai, tapi urusan sendiri sering terbengkalai. Salah orang lain terlihat sejauh mata memandang, salah sendiri hilang entah kemana terbang. Dah dibah terus sampai lupa diri, sibuk nilai orang lupa bercermin sendiri. Dibah terus sampai lupa diri, mulut bekerja akal malah cuti. Dibah terus sampai lupa diri, aib tetangga dihafal setiap hari. Dibah terus sampai lupa diri, kekurangan sendiri tak pernah disadari. Keliling kampung seperti reporter senior, padahal sumber berita cuma dengar dari orang. Tambah sedikit bumbu, tambah sedikit warna, besok pagi ceritanya sudah beda makna. Kalau ada keributan dia paling depan, kalau ada kedamaian malah kehilangan bahan. Senang mengupas hidup orang sampai tuntas, padahal hidup sendiri masih banyak yang belum beres. Suka menilai dari luar tanpa mengenal isi, seolah dirinya paling suci di muka bumi. Padahal manusia sama-sama punya celah, tak ada yang sempurna dalam dunia nyata. Yo, sebelum bicara tentang hidup orang, coba lihat diri sendiri sekarang. Masih banyak yang harus diperbaiki, daripada sibuk menghakimi sana sini. Lebih baik sibuk membangun masa depan, daripada sibuk membangun cerita karangan. Lebih baik menanam kebaikan setiap hari, daripada memanen dosa dari gosip tak henti. Karena lidah bisa jadi sumber petaka, jika dipakai tanpa rasa dan logika. Mari kurangi gibah, perbanyak doa, biar hidup damai dan hati bahagia. Gibah terus sampai lupa diri, Saatnya berhenti dan mulai introspeksi. gibah terus sampai lupa diri, Perbaiki hati, perbaiki pribadi. gibah terus sampai lupa diri, Jangan sampai umur habis tanpa arti. gibah terus sampai lupa diri,
jadi hebat, perbaiki diri dulu. Kalau ingin dihormati, jaga lisanmu. Karena hidup bukan tentang mencari salah orang lain, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Gibah terus sampai lupa diri. Saatnya berhenti dan mulai introspeksi. Gibah terus sampai lupa diri. Perbaiki hati, perbaiki pribadi. Gibah terus sampai lupa diri. Jangan sampai umur habis tanpa arti. Gibah terus sampai lupa diri. Fokus pada diri, itulah jalan terbaik kini. Yo, yo, yo. Kalau ingin jadi hebat, perbaiki diri dulu. Kalau ingin dihormati, jaga lisanmu. Karena hidup bukan tentang mencari salah orang lain, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Yep, 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 yo. Yo, yo, yo. Senyumnya lebar, sapaannya ramah, tapi tunggu dulu saat kita melangkah. Karena ada yang manis saat bertatap muka, tapi berubah pedas saat kita tak ada. Let's go. Di depan bilang saudaraku tersayang, begitu pergi langsung jadi bahan perbincangan. Senyum lebar sampai terlihat tulus, tapi di belakang kata-katanya bikin hati hangus. Kalau ketemu selalu penuh pujian, seolah kita sahabat sepanjang zaman. Tapi begitu duduk dengan kumpulan lain, cerita berubah jadi sindiran yang tajam dan asin. Bibirnya manis seperti gula pasir, belakang layar lebih pedas dari cabai rawit. Depan bilang hebat, belakang bilang sok, bikin orang bingung mana yang asli, mana yang bohongan. Bibir manis di depan, pedas di belakang. Senyumnya ramah, omongannya menyerang. Bibir manis di depan, pedas di belakang. Muka tersenyum, kata-kata menikam diam-diam. Di depan, pedas di belakang. Ujian datang saat bertemu pandang. Bibir manis di depan, pedas di belakang. Begitu pergi langsung jadi bahan omongan. Paling cepat kasih tepuk tangan, paling cepat juga menyebar tudingan. Kalau ada salah sedikit langsung dibahas, diperbesar sampai satu kampung jadi panas. Suka bermain dua sisi cerita, di sini beda, di sana beda makna. Katanya menjaga hubungan dan persahabatan, tapi sering jadi sumber kesalahpahaman. Hobi menilai hidup orang lain, seolah dirinya tak pernah punya masalah sedikit pun. Padahal semua manusia punya kekurangan, tak ada yang sempurna dalam perjalanan. Yo, kalau memang suka bilang suka, kalau ada masalah bicarakan saja. Tak perlu senyum sambil menyimpan bara, karena kejujuran lebih indah daripada sandiwara. Orang tulus tak perlu banyak topeng, tak perlu berubah saat kumpulan berbeda datang. Karena karakter terlihat saat tak diawasi, bukan hanya saat ingin dipuji. Lebih baik kata sederhana tapi jujur, daripada manis di depan lalu menusuk dari belakang. Hormati sesama, jaga persaudaraan, biar hidup damai tanpa kepalsuan. Bibir manis di depan, pedas di belakang. Saatnya tinggalkan kebiasaan itu sekarang.